Ya jamaah. Kenapa? Sepedanya di mana sampai nggak bersih pakaiannya? Emang suka? Nggak kok sampai nggak bersih, mungkin di lumpur-lumpur ya sepedanya. Mungkin berkeringat kali Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Nah, teman-teman yang goes ini kan, apalagi sekarang ya. Sekarang tuh semuanya canggih. Semuanya bisa diukur. Ada yang bisa ngukur tadi 30 menit sampai rumahnya. Jadi berangkat jam sekian, nanti sampai sini jam sekian. Ada Google Map atau sekarang yang pakai alat itu ya. Udah pada canggih semua. Maka nasihat ana buat teman-teman yang goes, tolong persiapkan kalau engkau tahu kemungkinan sampai rumah itu atau di tengah jalan masuk waktu sholat. Maka siapkan baju sholat. Apalagi engkau bisa pakai pakai tas, siapkan baju untuk sholat. Kenapa? Kalau dari awal niatmu bersepeda itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan ingat sama hak Allah. Kalau sekarang tadi ada panggilan adzan, rumahnya 30 menit lagi. Mana yang lebih diutamakan? Ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali memang di tempatmu sholatnya ya masih panjang Ustaz. Kita di masjid kampung kita, alhamdulillah sholatnya setelah adzan 40 menit umpamanya. Ada mungkin sholat isya ya, orang jam 7 baru sholat jam 8. Artinya dia mengejar sholat berjamaah di kampung dia, silahkan. Tapi kalau enggak, berhenti. Ustaz, takut sepedanya hilang Ustaz. Ya udah, kalau takut hilang bawa masjid, taruh sebelahnya dia. Karena kadang-kadang memang sepeda-sepeda ini mahal jemaah. Sehingga orang kadang-kadang takut hilang. Maka kalau masalahnya itu, engkau taruh di tempat yang aman. Dititipkan di sana. Kalau bicara pakaian, engkau harus mempersiapkan diri. Dan sejatinya, seorang muslim sholat itu, yang menjadi salah satu syarat adalah suci. Suci ini mungkin beda sama bersih ya. Suci ini artinya tidak ada najis di sana. Tapi kalau mau berkeringat, kena lumpur, selama itu tidak najis, maka aman. Para sahabat Nabi ketika berperang mereka, baju mereka kotor. Berdebu macam-macam. Ya mereka sholat. Dalam kondisi selama di pakaian mereka tidak ada najis, maka mereka wajib sholat. Maka nasihat ana, ya kalau antum tahu dalam perjalanan nanti masuk waktu sholat, maka antum sholat. Dan nasihat ana juga buat teman-teman yang goes ini. Ketika dalam satu perjalanan, masjid masih jauh, udah masuk waktu sholat. Nggak harus antum berangkat ke masjid yang jauh tadi. Terus di mana Allah menjadikan bumi ini tempat sholat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Dan Allah menjadikan buat aku bumi ini sebagai masjid tempat sholat dan untuk bersuci. Maka bisa jadi di sawah, di tanah lapang, di pinggir jalan. Sudah, rombongan itu sholat di sana. Oh masjid masih jauh, udah. Ini udah masuk waktu sholat. Salah satu disuruh adzan di tempat itu. Batu-batuan, rumput-rumputan, pohon-pohonan yang ada kelak akan memberikan kesaksian buat dia yang adzan di tempat itu. Kemudian qomat, sholat di situ. Jadi nggak harus ke masjid yang memang masih jauh masjidnya. Atau mau cari masjid. Sholat di tempat itu. Ini juga tadi niatnya lillahi ta'ala. Sehingga lebih banyak tempat-tempat kalian meletakkan kening kalian buat Allah SWT. Bisa jadi di tempat itu belum pernah ada orang yang meletakkan keningnya. Kalian letakkan di tempat itu. Ini kalau masjidnya jauh. Tapi kalau masjidnya dekat ya kita berangkat ke masjid. Namun ya tadi. Tetap kita berusaha untuk sholat tepat waktu dan tidak ketinggalan jamaah. Ya paling enggak berjamaah bersama kawan-kawan yang sedang goes. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.